Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 4 di PEKI 2. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang dasar manajemen perusahaan agribisnis di PT Andira Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan isinya ada kelompok dan juga ada program perusahaan, definisi kapas sawit, skill direktur, skill manajemen pemasaran, skill manajemen produksi, skill operator mesin, skill supervisor produksi, dan skill manajemen keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan anggota kelompoknya juga. Yang pertama ada Titi Susanti, yang kedua ada Natasha Putri Azelia, dan ketiga ada Tania Penarsman selaku saya sebagai moderator, yang keempat ada Azria Aymar, dan yang kelima ada Muhammad Hibban Zikrian, dan yang keenam ada Lutfia Zamzami. Lanjut ke Baik, untuk profil perusahaan. Perseroan yang didirikan pada tanggal 28 April 1995 merupakan suatu perusahaan terbatas di Indonesia yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu penanaman tanaman kelapa sawit, pemanenan dan pengelolaan TBS yang menghasilkan CPO serta palm kernel atau PK. Kebun dan fasilitas pengelolaan TBS perseroan berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang kapas sawit. Kapas sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elias, Ordo Arecaceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Lanjut lagi, kalau kapas sawit ini merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Lanjut lagi ke direktur, dibaca oleh Muhammad Hibban, dipersilakan. Oke, direktur adalah seseorang dari sekelompok manajer yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Yang pertama ada technical skill. Yang pertama pemahaman industri dan bisnis. Yang kedua analisis data. Yang ketiga manajemen keuangan. Yang keempat pemahaman teknologi. Yang kelima negosiasi. Dan yang keenam pemahaman hukum dan regulasi. Selanjutnya ada human skill. Yang pertama kepemimpinan. Kedua kemampuan berkolaborasi. Yang ketiga kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, empati. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang keenam, pemberian motivasi. Selanjutnya ada konseptual skill. Yang pertama, ada visi strategis, pemikiran sistemik, inovasi dan kreativitas, pemikiran analitis, perencanaan jangka panjang, dan pemahaman lingkungan bisnis global. Selanjutnya dijelaskan oleh Natasha Putri Azelia. Baik. Di sini saya mengambil bagian sebagai manajer pemasaran. Manajer pemasaran tersendiri mempunyai technical skill. Yang pertama, berpengalaman dalam pengaplikasian komputer, terbiasa menggunakan Microsoft Office, memahami proses pengambilan keputusan dari target audiens, influencer, dan lain sebagainya, berpengalaman di bidang digital marketing, dan mampu melakukan riset dan menganalisis pasar. Nah, selanjutnya, human skill. Yang pertama, memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, mampu bekerja sama, mampu bekerja dengan target, mampu mengatur dan memanage waktu dengan benar, mampu bekerja di bawah tekanan, dan mampu membuat keputusan dalam memberikan solusi sebagai pemecahan masalah. Yang selanjutnya, conceptual skill. Yang pertama, membuat konsep, ide, dan gagasan yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, kemampuan personal untuk berpikir abstrak, mendiagnosis, dan menganalisis situasi yang berbeda. Dan yang terakhir, mempertimbangkan berbagai faktor dalam merancang produk seperti fungsionalitas, estetika, dan juga harga. Selanjutnya pada manajer produksi juga harus memiliki 3 skill. Yang pertama technical skill, kita harus memiliki kemampuan yang baik dalam ICT untuk menangani berbagai teknologi dan program, memantau proses produksi agar segala aspek terpenuhi sesuai rencana, ketelitian untuk memastikan tingkat kualitas yang tinggi. Dan pada human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dan memotivasi orang lain untuk memenuhi tenggat waktu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif dengan tim dan klien, keterampilan negosiasi yang baik untuk mendapatkan bahan baku sesuai dalam anggaran. Selanjutnya, conceptual skill, yaitu berinovasi dalam mengerjakan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Selanjutnya akan dibahas oleh Tania. Baik, terima kasih. Sebelum saya akan menjelaskan dulu apa itu operator mesin, ia seseorang atau sekumpulan orang yang bertugas untuk mengoperasikan alat mesin dan sejenisnya. Saya menjelaskan technical skill-nya dulu.
skill yang pastinya pertama ada berpengalaman menggunakan mesin pemrosesan otomatis. Lanjut lagi menjalankan pemeliharaan berkala untuk mengecek fasilitas manufaktur, memecahkan masalah yang menghambat kegiatan produksi, dan memperbaiki mesin yang rusak. Lanjut lagi memeriksa dan mempertahankan produk untuk kontrol produksi atau International Organization for Standardization. Lanjut lagi untuk bertanggung jawab mengerjakan ulang skid steer untuk mengidentifikasi cacat pada produk. Lanjut ke human skill-nya yang pastinya mampu bekerja sesuai dengan target perusahaannya, dan lanjut lagi ke mampu bekerja di bawah tekanan dan berpikir cepat dalam memecahkan masalah di gudang. Lanjut lagi ke conceptual skill yang itu menawarkan solusi untuk meminimalkan kesalahan dan terlibat dalam pemecahan masalah di gedung. Lanjut lagi mengevaluasi pemecahan masalah dan melakukan perbaikan segera demi memastikan peralatan memenuhi spesifikasi dan bisa digunakan selama masa produksi. Selanjutnya akan dibaca oleh Lutfia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai supervisor produksi, saya akan menjelaskan tentang skill yang harus dimiliki oleh supervisor produksi. Yang pertama yaitu technical skill. Yang pertama, menghitung jumlah kebutuhan tenaga kerja. Dua, menguasai teknik evaluasi dan penyusunan laporan. Tiga, mengenal fungsi-fungsi manajerial. Empat, mampu mengelola proses transisi. Yang kedua, human skill, yaitu kemampuan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, kemampuan kepemimpinan, keterampilan problem solving, keterampilan empati, dan kepemimpinan. Yang ketiga, yaitu conceptual skill, yang pertama merencanakan dan mengorganisasi, yang kedua pengembangan tim, yang ketiga pemikiran yang kritis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Titi Susanti. Terima kasih. Di sini saya sebagai manajer keuangan ada technical skill, yaitu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan, manajemen arus kas, menjalankan fungsi akuntansi dan informasi keuangan. Selanjutnya pusat informasi keuangan untuk internal. Selanjutnya berinteraksi dengan pasar keuangan, menganalisis keputusan investasi dan pendanaan. Untuk yang kedua, human skill, memahami dan mengevaluasi skenario arus kas, selanjutnya menganalisa data keuangan, lalu memperkirakan penghasilan dan pengeluaran yang akan datang, selanjutnya memahami dan menerapkan ketentuan kontrak, selanjutnya mengawasi vendor atau kontrak pemerintah, selanjutnya menerapkan kebijakan kepatuhan kontrak, selanjutnya sistem manajemen keuangan yang aman. Dan yang terakhir, conceptual skill, pengaturan keuangan dalam suatu organisasi, lalu meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Titi Susanti. Itu aja dari kami, dari kelompok 4, menjelaskan PPT mengenai dasar-dasar manajemen bisnis. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikat. Yeah. Akhirnya.